ketaatan terhadap ajaran tersebut. Maka itu juga termasuk di antara yang di luar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, al-amru alladhi yadkhulu fi hadzal qism syar'un man qablana. Syariat ini orang-orang ini sebelum kita. Itu yang dilaksanakan oleh umat-umat meskipun disebutkan kisahnya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebutkan dalam hadis Nabi. Tapi itu tidak termasuk di antara ajaran yang kemudian diberikan pengabsahan oleh Nabi. Tata cara ibadah, baik itu dalam melaksanakan haji, melaksanakan salat dan lain sebagainya, tapi tidak diabsahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada pertanyaannya. Waktu. Qabla wafati Rasulillah, ya. Satu ajaran yang sebelum beliau wafat itu dimansuhkan, seperti larangan untuk menziarahi kubur, seperti diharuskannya kita berwudu setiap memakan hewan yang dimasak, ya, hewan dimasak ini dimansuhkan, ya, hukumnya, kecuali khusus memakan daging unta saja, itu tetap diwajibkan kita berwudu. Dan untuk daging yang lain, seperti daging kambing, itu sifatnya hanya sunnah, ya, liman sya, bagi orang yang mau. Itu termasuk yang dimansuhkan, artinya dihapus, ajaran yang sudah dihapus sebelum beliau wafat. Termasuk diantaranya adalah mut'ah, ya, kawin mut'ah. Ini juga dahulu pernah dibolehkan oleh Nabi, ya, para sahabat yang dibolehkan menikah dengan batasan waktu sampai sekian lama kemudian diceraikan. Ya, tapi kemudian Rasulullah SAW mengharamkan itu sampai hari kiamat. Dan banyak hal lain, ya, yang disebutkan dalam hadis yang kemudian Rasulullah SAW sendiri memansuhkan, yang menghapus ajaran tersebut. Maka yang demikian itu sudah tidak termasuk di antara sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ya, termasuk di antaranya larangan untuk meminum khamar kalau kita mau sholat. La taqrabus sholat antum sukara. Ya. Setelah muncul pengharaman secara mutlak, maka hukum ini terhapus. Ini termasuk yang harus yang bukan termasuk di antara sunnah Nabi. Kemudian yang ketiga, al-khasa'itsun nabawiyah, yang dikhususkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan yang khusus yang itu merupakan kekhususan bagi Nabi, seperti kewajiban melaksanakan salat malam. Karena bagi kaum muslimin hukumnya adalah sunnah, atau paling tinggi sunnah muakkadah. Tapi bagi Rasul hukumnya adalah khusus, wajib. Kemudian ketidaknajisan sebagian di antara sesuatu yang najis kalau berasal dari selain Rasulullah SAW. Itu ada riwayatnya dari Bukhari dan lain-lain. Ya, yang memang hadis ini tidak boleh sembarangan disampaikan karena bisa disalah tafsirkan. Sebagian sahabat ada yang ketika Nabi sedang tidur memeras keringat Nabi kemudian diminum untuk obat anaknya. Ada sahabat Nabi yang ketika mengeluarkan pecahan baju besi yang menghantam pipi Nabi, menghisap darah Nabi kemudian melamnya. Ini pengkhususan hanya bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi Nabi pernah mengatakan bahwa kamu tidak akan terserang sakit perut selama-lamanya. Bahkan lebih daripada itu, ya, para sahabat ada yang kalau Nabi itu meludah langsung ditangkap, ini hadis Bukhari, ya, dipakai untuk
mengusap wajahnya. Yang demikian itu termasuk kekhususan bagi Nabi. Nggak bisa dinisbatkan. Tidak ada misalnya seorang tabi'i yang memperlakukan sahabat misalnya Abu Bakar seperti itu. Nggak ada. Jadi ini sunnah yang dikhususkan bagi mereka yang pelajari sejarah dan pelajari sunnah para sahabat akan mengerti. Tapi bagi mereka yang tidak peduli dengan sunnah para sahabat, yang jelas para sahabat memperlakukan Nabi gak begitu. Kalau gitu guru kita juga bisa. Nanti guru meludah ditadain, keringatnya diperes. Insyaallah nggak akan sakit perut lagi. Minum darah gurunya sampai meninggal nggak akan sakit perut, ya langsung mati. Ini nggak sakit perut lagi. Rajunan. Ini yang sering dilakukan oleh orang-orang tasawuf dan mereka mengkiaskannya dengan Nabi. Padahal itu merupakan kekhususan bagi Nabi. Termasuk masuk ke rumah yang di dalamnya tidak ada, masuk ke dalam rumah di dalamnya itu ada wanita yang tidak memiliki muhrim. Nabi pernah masuk di kekhususan bagi Nabi. Dan banyak kekhususan yang disebutkan. Termasuk kekhususan boleh menikah lebih dari 4. Ini jangan dibilang sunnah Nabi. Ya ada, karena itu memang kekhususan. Dan kita bisa mengetahuinya dari hadis-hadis yang lain dan juga dari perbuatan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Selanjutnya, cara beribadah yang ditinggalkan oleh Rasul dan para sahabatnya. Tidak dilaksanakan para sahabatnya. Karena ini masuk kategori bid'ah. Ya, masuk dalam kategori bid'ah. Wa hiya ma uhditha ala khilafil haqqil mutalaqqa an Rasulillah. Segala perbuatan yang dibuat-buat tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, baik berupa ilmu, amalan, dan lain-lain. Ya, kesemuanya ini masuk dalam kategori perbuatan dilarang, perbuatan bid'ah. Sampai Imam As-San'ani dalam Subulus Salam itu menyebutkan apabila atau perbuatan itu mungkin dilakukan di zaman Nabi SAW, tidak dilakukan oleh beliau dan para sahabat. Lalu kita di zaman sekarang ini melakukannya, maka perbuatan itu adalah bid'ah. Mungkin dilakukan di zaman Nabi, tapi Nabi tidak melakukannya. Dan beliau memperluas cakupannya bukan dalam ibadah mahdhuf saja, dalam ibadah secara umum. Di zaman Nabi mungkin dilakukan, tapi Nabi tidak melakukannya. Nabi justru meninggalkannya. Nah, di zaman kita sekarang ini kita melakukannya, maka itu adalah perbuatan bid'ah. Dia meninggalkan tata ibadah yang tidak pernah dilaksanakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya maqala fasunnat Rasulillah. Tadi perbuatan yang tidak pernah dilaksanakan Nabi, sekarang yang bertentangan dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang bertentangan dalam berbagai macam persoalan. Di dalam ibadah khusus misalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang orang yang selesai sholat membukakan tangannya kiri dan kanannya seperti kibasan buntut binatang. Ya. Kemudian kita malah dengan terang-terangan menentangnya. Ya. Sudah ada larangannya khusus malah sengaja dilakukan. Entah siapa lagi yang mau ditiru. Sudah pernah dilaksanakan di zaman sahabat, dilarang sama Nabi. Ya, di zaman Nabi dilarang sama Nabi. Nah sekarang kita malah justru melakukannya. Itu antara dua kemungkinan saja. Mungkin dia tidak mengetahui betul bahwa itu ada larangannya, hanya taklid terhadap perbuatan sebagian orang, atau memang sengaja dari perkara. Sengaja dari perkara yang membuat kebid'ahan, biar dianggap aneh sama orang lain. Karena kalau sholatnya itu agak lain-lain sedikit, nanti orang-orang bodoh kan mikir, ini orang alim ini. Sholatnya agak lain daripada yang lain. Allah alam Islam. Ya, dan berbagai macam perintah dan larangan Nabi SAW yang ada di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnahnya, itu dalam hadis-hadis Nabi. Apabila kita lakukan kebalikannya, maka itu dinamakan dengan mukhalafah terhadap sunnah Rasul SAW. Seperti makan dengan menggunakan tangan kanan. Nabi pernah memerintahkan seorang sahabat, di zaman Nabi SAW, Qul biyaminik, qala mastata. Makan dengan tangan kanan kamu, nggak bisa. Karena kebetulan orang tersebut, kalau kita bilang kidal ya, jadi kirinya itu lebih berfungsi daripada kanannya. Ketika Nabi menyuruh makan tangan kanan, nggak bisa, dia bisa pakai tangan kiri. Maka Rasulullah menjawab, lastaqa ma mana'aka illa al-kibar, fama rafa'aha ilahi. Apakah kamu betul-betul nggak bisa?
yang menghalangi kamu untuk melaksanakan itu hanyalah ketakaburan kamu saja. Akhirnya betul-betul dia nggak bisa ngangkat tangannya sampai mati. Ya, tangan itu dibuat lumpuh hingga betul-betul nggak bisa diangkat. Ya. Ini salah satu di antara contoh bagaimana sunnah Nabi SAW itu tidak boleh ditentang. Bahkan apabila penentangan terhadap sunnah Nabi itu dilakukan di hadapan Nabi, atau dilakukan di hadapan orang-orang yang saleh, itu kalau turun karomah Allah, mukjizat Allah, bisa akan Allah berikan langsung hukuman kepadanya. Ya. Tidak ada seorang yang yang mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza staiqadha ahadukum min nawmihi fala yaghmis yadahu fil ina' qabla an yaghsilahu, karena la yadri ayna batat yadu." Orang yang baru bangun tidur, kalau mau berwudu jangan langsung masukkan tangannya ke tempat wudu. Tapi hendaknya dia basuh dulu tangannya, karena dia nggak tahu di mana tangannya itu tangannya itu semalaman tidur di mana nggak tahu, hampirnya di mana nggak tahu. Kalau seorang yang karena sombong dia mengatakan, kalau saya tahu tangan saya di mana. Pagi harinya tangannya itu sudah masuk ke dalam duburnya sampai kepada ujung jirak, sampai ke siku. Satu hal yang menurut ukuran biasa, yang tangan masuk ke dalam dubur kan pasti kesakitan. Dia tidak sadar. Ya Allah buktikan seorang manusia bisa dalam ketidaksadaran penuh, ya, untuk melakukan hal-hal yang seperti itu dia nggak sadar. Jangankan sekedar letak tangan, ya. orang tidur bisa menentung orang sampai benjol pun nggak tahu, ya. Ya namanya kalau sudah tidur, enggak saya tidur kok. Apa kamu tadi malam bangun kok? Nah, ada orang tidur sampai manjat yang listrik besar tuh. Alhamdulillah ada orang ronda, tangga saya pas di Jakarta lagi. Orang ronda itu siapa itu naik itu tiang listrik besar itu loh, tower. Tidur. Sudah dia naik dipegang di atas tuh baru bangun. Bagaimana kita bisa mengatakan Rasulullah SAW mengatakan kita nggak tahu di mana kita meletakkan tangan kita? Memang betul. Waktu tidur bisa saja kita itu kehilangan kesadaran sedemikian rupa. Jangankan sekedar meletakkan tangan, kalau tangan itu digunakan untuk apa saja mungkin kita sudah nggak ngerti lagi. Dia sekali lagi di antara hal-hal yang di luar sunnah Nabi adalah termasuk menentang ajaran sunnah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, untuk sementara saya cukupkan di sini saja. Ya, apa yang saya sampaikan. Saya berikan waktu agak lapang sedikit, mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan, ya, dari kalangan ikhwan maupun akhwat. Kemudian saya juga sudah tuliskan itu ringkasan ini dalam makalah yang sengaja nggak saya bagikan, karena nanti kalau dibagikan nggak dengerin. Ya, nanti bisa di print kemudian dibagi-bagikan, ya. Untuk dibaca ulang. Saya pertanyaan nama ini dari mana, apa di belakang? Ini masalahnya pertanyaan di luar materi, minta maaf dulu. Apakah boleh kita memberikan zakat pada saudara kandung yang belum bekerja? Apakah saudara kita itu berhak menerimanya? Kalau boleh, berapa banyak yang bisa kita berikan dari jumlah keseluruhan dari zakat yang akan kita keluarkan? Dia memberikan zakat kepada orang yang masih punya hubungan kerabat. Yang jelas larangannya dalam hadis Nabi SAW itu memberikan zakat kepada orang yang menjadi tanggungan. Jadi orang tua, anaknya, anak kepada orang tua. Tapi kalau di luar itu, ya memang kita punya kewajiban untuk menolong. Tapi dia bukan termasuk ailah. Ailah itu yang berada di bawah tanggungan kita. Bukan termasuk orang yang na'uluhu, yang kita berkewajiban untuk menginikan apa istilahnya juga tanggungan wajib kita, bukan. Jadi boleh kita memberikan zakat itu kepada saudara, ya, paman dan lain sebagainya yang bukan termasuk dalam hitungan keluarga dalam artian tanggungan kita. Yang tidak boleh memberikan zakat kepada anak, ya, dan kepada orang tua. Hanya saja ya tentunya dalam memberikan zakat ini kita harus memberikan prioritas sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, zakat itu harus diberikan paling utama kepada orang yang paling fakir, paling miskin. Ya, kemudian saudara kita kalau tingkat kefakirannya lebih lebih
rendah, artinya dia lebih memiliki sesuatu dibanding orang lain, orang lain tak perlu berhak. Jadi perhitungannya adalah masalah kadar. Masalah memberikan zakat, apakah harus diberikan kepada orang banyak? Apakah harus diberikan, boleh diberikan kepada satu orang? Bebas dilakukan. Tidak ada ketentuan yang pasti. Ya, sama juga dengan fidyah misalnya. Kita sama juga dengan mengganti puasa orang yang melakukan jima pada waktu bulan puasa. Memberi makan 60 fakir miskin, itu boleh kita berikan, ya, berdasarkan penjelasan para ahli fikih bisa dilihat ya dalam kitab-kitab fikih termasuk fikih sunnah, ya, dan yang lainnya. Boleh kita berikan kepada 60 fakir miskin sekaligus satu hari. Boleh satu fakir miskin satu hari kita kasih. Boleh juga seluruhnya diberikan untuk satu orang fakir miskin tanpa kurang makan 60 hari. Itu boleh semuanya. Yang jelas kita memberikan makan 60 fakir miskin meskipun orangnya satu, boleh. Tapi tentunya, ya, semakin banyak orang yang mengambil manfaat, itu semakin baik. Karena tidak ada ketentuan, ya, tidak ada ketentuan harus diberikan kepada orang banyak. Semakin banyak kita memberikan manfaat kepada orang lain, dan itu semakin baik. Dan amalan yang dilakukan oleh para ulama, ya, juga demikian. Ya, kalau ada zakat-zakat yang besar itu dibagi-bagikan sampai sekian untuk diberikan kepada orang yang berbeda agar manfaatnya bisa. Tapi kalau masalah boleh, ya boleh saja. Ya, masalah boleh saja. Kemudian ciri-ciri akidah Asy'ariyah seperti apa? Ya, Asy'ariyah ini saya ingat gurunya Imam Kullab. Jadi fase kedua yang dilalui oleh Abu Hasan Asy'ari adalah berguru dengan seorang guru yang bernama Kullab. Sehingga akidahnya lebih dikenal dengan istilah akidah Asy'ariyah Kullabiyah. Asy'ariyah Kullabiyah. Akidah Asy'ariyah itu memiliki ciri dia menolak sebagian di antara sifat Allah. Adapun penolakannya kepada berapa sifat Allah itu Asy'ariyah juga mengalami beberapa fase. Ya, mereka pernah menolak menetapkan bahwa sifat Allah itu hanya 20 saja, ya. Hanya 20 kan? Kemudian turun menjadi 13. Dan sampai dalam masa yang paling ekstrim mereka mengatakan hanya 7 sifat di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka menolak sifat Allah tapi mengakui asma. Jadi asma al-husna mereka akui. Hanya saja keberadaan sebagai sifat tidak semuanya mereka akui. Sebagian di antaranya itu mereka takwilkan. Ya, mereka takwilkan. mereka takwilkan. 7 sifat yang mereka akui itu adalah apa? Al-hayat, hidup. Ya. Kemudian al-qudrah, kemampuan. Kemudian as-sama', pendengaran. Al-basar, penglihatan. Iradah, apa? Keinginan. Al-khalaq, penciptaan. Ini 7 sifat yang ditetapkan oleh Asy'ariyah. Jadi sekali lagi Asy'ariyah itu menolak sebagian sifat-sifat. Ciri-ciri mereka adalah menolak sebagian sifat. Kalau kita lihat bahwa dia menolak seluruh sifat-sifat Allah, itu berarti ciri seorang Mu'tazilah. Jadi Asy'ariyah hanya menolak sebagian di antara sifat-sifat Nabi. Kemudian kita akan dapatkan bahwa mereka itu mentakwilkan sebagian sifat yang lain. Misalnya marah, al-ghadab, ya, marah. Katakan Allah marah, Allah itu tidak marah dan seperti marahnya manusia, ya jelas. Marah Allah tidak sama dengan marahnya manusia. Tapi mereka menakwilkan. Karena dalam pandangan mereka yang namanya marah itu kan darah yang bergejolak. Ya. Itu tidak mungkin Allah itu bergejolak darahnya seperti manusia. Urat-urat sarafnya keluar. Maka yang dimaksudkan dengan ghadab adalah iradah al-'adab. Ya, keinginan untuk menyiksa. Keinginan untuk menyiksa. Ini kan dia sifat-sifat yang lain. Ya, yang mereka takwilkan. Terus selanjutnya pertanyaan lain. Anda pernah baca dulu di majalah Sunnah tentang berdoa. Tentang berdoa. Di sana dikatakan Rasulullah berdoa saat sujud rukuk sebelum salam. Betul itu maksudnya. Anda baca kasih. Saya agak kurang. Ustaz, Anda dulu pernah baca di majalah Sunnah tentang berdoa di sana dikatakan Rasulullah itu berdoa di saat sujud, ruku dan
sebelum salam. Ya. Apalagi saat subuh dan asar. Rasul tidak berdoa. Rasul tidak berdoa setelah salat itu. Ustaz, bagaimana kalau kita berdoa sesuai kebutuhan kita? Itu bagaimana dan kita belum bisa bahasa Arab atau doa-doa itu? Bagaimana? Apakah bid'ah kita melakukan doa selesai habis salat itu? Bangsa itu bagaimana? Anak itu. Ya, intinya doa sudah salat, kan begitu ya. Kalau kita dianjurkan banyak salat pada waktu sujud ruku itu sudah jelas. Sebenarnya di antara disebutkan di dalam kitab fikih. Itu berbagai macam doa yang maksur bisa kita baca pada waktu itu. Tapi di sini kayaknya pertanyaannya fokusnya kepada salat atau doa sudah salat. Kalau itu dikhususkan sudah salah satu doa yang tidak pernah diajarkan lagi, itu bid'ah. Itu kalau sesuai dengan kebutuhan, dan pada saat itu kita mau berdoa, ya silakan. Ya, tapi tidak dikhususkan setelah salat. Ini Syekh Ali Hasan juga pernah ditanya tentang persoalan tersebut, dan beliau demikian. Jadi kalau dikhususkan setelah salat, itu tidak boleh. Ya, saya mengkhususkan doa ini setelah salat. Kecuali doa yang telah diajarkan oleh Nabi yang masuk dalam aurat atau zikir, seperti Allahumma ajirni minan nar. Itu kan juga termasuk doa, tapi sudah berupa zikir atau aurat, mirip. Ya. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, dan seterusnya. Itu bisa dilakukan secara rutin karena memang ada sunnahnya. Tapi kalau yang tidak boleh. Tapi kalau yang bersifat insidental, pada saat itu kita memiliki satu hajat, kita mau berdoa, ya silakan. Itu kapan saja. Ya juga harus di dalam salat. Cuman ya disarankan apabila kita memiliki satu hajat, kita mencari waktu-waktu di mana di situ dikabulkan doa, seperti di akhir salat malam, pada waktu pagi dan yang petang, setelah salat asar, ini antara azan dan iqamah. Nah, pada waktu berbuka puasa, dan di waktu-waktu yang mustajab, termasuk pada waktu bersakar, ya, dan pada waktu sakit. Itu di antara sunnah. Apabila kita menziarahi orang sakit itu kita minta didoakan. Ya. Selain kita doakan, kita minta doa. Nah, pada saat itu doa orang-orang sakit itu mustajab. Jadi demikian. Jadi tidak diharuskan setelah salat, tapi hendaknya dilakukan di waktu-waktu yang mustajab. Karena itu lebih mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Kemudian Ustaz, bagaimana dengan orang yang berpendapat tentang hadis 73 sebagai hadis dhaif karena seolah-olah menggambarkan surga itu sempit? Bagaimana pendapat Ustaz? Saya sendiri kalau pendapat. Yang jelas para ulama sudah sering membahas bahwa orang yang mengatakan hadis ini lemah itu bisa jadi orang yang benar-benar bodoh, tidak mengerti ilmu hadis atau melakukan pengkhianatan dalam isnad. Pengkhianatan artinya dia mengkhianati, yakni kenukilan hadis tentang masalah-masalah tersebut. Nah, hadis ini sudah jelas dijawabkan dalam banyak riwayat yang mendekati derajat mutawatir, ya, mendekati derajat mutawatir. Sebaliknya justru hadis yang isinya 72 golongan masuk surga, 1 masuk jannah, itu justru hadis palsu. Nah, ya, 72 masuk surga, 1 masuk neraka. Tadi saya bilang apa? Nah, 72 masuk surga, 1 yang masuk neraka. Ini hadisnya palsu. Jadi jelas itu karena kebodohan dia, ketidaktahuan dia. Atau memang kalau dia orang yang alim, itu berarti dia telah mengkhianati, yakni penukilan sanad-sanad hadis. Ya. Karena tentang kesahihannya itu sudah jelas disepakati oleh para ulama ahli hadis. Kalau didasari karena itu seolah-olah menggambarkan surga itu sempit, ini sudah mazhab aqlaniyah. Ya, menafsirkan hadis dengan otak, dan kalau dianggap tidak layak, hadis itu tidak bisa diterima. Yang demikian itu tidak bisa. Secara kenyataan hidup maupun berdasarkan keharusan kita berpegang kepada hadis, ini sudah jelas salah. Kita wajib menerima hadis bagaimanapun adanya, meskipun menurut kita adalah hal-hal yang belum bisa masuk ke dalam akal kita. Apalagi kalau secara kenyataan menunjukkan demikian. Ya. Orang-orang ahli maksiat saja lah, nggak usah yang sampai menjalankan sunnah, ahli maksiat saja. Ya, pada waktu sholat kita, apalagi sholat Jumat misalnya, ya, kita lihat kaum muslimin yang berada di jalan-jalan, jumlahnya lebih banyak daripada yang ada di masjid. Ini satu poin saja, baru masalah melaksanakan sholat. Karena itu sudah kategori ahli maksiat. Padahal di antara yang melaksanakan sholat itu saja, banyak di antara mereka yang sholatnya karena ria, ada lagi yang sholat tidak mengikuti tuntunan Nabi. Kenyataan itu semuanya kalau kita pahami dengan betul akan semakin meyakinkan kita tentang kebenaran hadis Rasulullah SAW tadi. Tapi mungkin orang yang semacam ini menganggap
bahwa rahmat Allah itu atau surga Allah itu sempit sekali. Sementara kenyataan di dalam Al-Quran Allah menyebutkan qalilun min ibadiyas syakur, orang-orang yang bersyukur kepada Allah itu jumlahnya memang sangat sedikit. Wa ma yu'minu aktsarun nas illa wa hum musyrikun. Dalam akhir ayat terakhir dari surat Yusuf. Ya. Tidaklah beriman sebagian besar manusia melainkan mereka dalam keadaan musyrik. Tidak. Aktsarun nas, kebanyakan manusia itu adalah musyrik. Gimana kita tidak bisa mengimani atau mempercayai hadis yang disebutkan tadi, padahal kenyataan sudah demikian ya. Allah alam shawab. Jadi sekali lagi ini kalau dia berusaha menolak hadis tersebut karena tuntunan akal, itu jelas mazhab yang dia anut adalah mazhab rasionalisme di dalam memahami hadis, dan ini berbahaya sekali. Tapi kalau dia memang tidak tahu tentang kesahihan hadis ini, ya mungkin dia memang betul-betul tidak tahu, bodoh, atau dia orang yang berusaha membolak-balikkan ya sanad hadis, pengetahuan terhadap sanad hadis untuk membenarkan opininya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian dalam kitab Subul Salam, Imam As-San'ani mengambil pendapat dari ulama Alawiyin Syiah maksudnya. Mohon penjelasannya. Kalau di dalam kitab Subul Salam mengambil pendapat Syiah, saya sampai sekarang belum tahu. Tapi kalau Imam San'ani memang tertuduh sebagai mutasayyi, orang yang cenderung ke Syiah, Syiahnya itu Syiah yang masih kategori bisa ditolerir, yaitu Syiah Zaidiyah, sekedar mengutamakan Ali dari Utsman. Itu memang benar, dan Imam San'ani di dalam kitabnya itu memang sering menyebut Ali alaihi salam. Sementara sahabat yang lain tidak ada yang pakai alaihi salam. Ali itu kira-kira 80% disebutkan alaihi salam, sisanya radhiyallahu anhu. Tapi sahabat-sahabat yang lain tidak ada yang disebutkan dengan alaihi salam. Itu memang beliau memiliki kecenderungan kepada Syiah. Tapi kalau dia mengambil pendapat-pendapat dari orang-orang Syiah, saya belum mengetahui dengan pasti, karena belum jelas ya, belum terdeteksi sama saya, atau belum ada yang pernah menyampaikan sama saya. Allah a'lam bishawab. Ya nanti kita indikan lagi, tanyakan lagi kepada ulama. Mungkin ada di antara orang-orangnya yang mungkin saya nggak tahu itu termasuk di antara. Tapi yang jelas Imam San'ani sendiri memang tertuduh sebagai orang yang cenderung kepada pemahaman Syiah Zaidiyah. Allah a'lam. Tapi kitabnya itu termasuk salah satu kitab yang digunakan oleh para ulama dan termasuk peringkat paling atas dalam Muqaranatul Madzhab. Kitab yang membahas tentang perbandingan mazhab. Allah a'lam. Kemudian di antara konsep salaf ialah sab'u wa ta'ah terhadap pemimpin muslim, dan tidak boleh memberontak walaupun dia imam yang fajir atau imam yang bermaksiat ya. Seperti pada masa Imam Ahmad yang ditanyakan bagaimana sikap dia terhadap imam yang fajir dan zalim terhadap umat Islam, dan pada waktu itu asas pemerintahannya bukan Al-Quran dan Sunnah, atau katakan saja negaranya bukan berdasarkan sistem negara Islam. Ini juga sudah dijelaskan ya oleh Syekh Ali Fauzan, bahwa Syekh Saleh Al-Fauzan ya, bahwasanya katakan kepada pemimpin muslim itu pemimpin muslim. Bukan masalah negara itu berdasarkan apa. Ya, itu kepada pemimpin muslimnya. Adapun masalah negara itu hukumnya kepada negara. Di negara yang tidak berdasarkan hukum Islam itu tidak bisa dikatakan sebagai negara Islam. Paling hanya bisa dikatakan sebagai negara kaum muslimin, negara tempat kaum muslimin. Tapi negaranya, status negaranya tidak bisa dikatakan sebagai negara Islam. Meskipun tidak bisa juga mutlak dikatakan sebagai negara luar atau negara orang-orang kafir. Tapi dikatakan negara kaum muslimin. Jadi secara kenegaraan, sistem dan konstitusinya karena yang sudah tidak berdasarkan Quran dan Sunnah, bukan negara Islam. Pemimpinnya sebagai muslim tetap semata muslim, tetap sebagai pemimpin muslim. Jadi kita tetap diharuskan memberikan ketaatan ya dalam hal-hal yang memang tidak merupakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun masalah pemberontakan ini sebenarnya bukan di sini letak kajiannya. Karena masalah pemberontakan sampai negara kafir sekalipun yang sudah jelas kafir, yang namanya pemberontakan itu membutuhkan persyaratan. Jadi setiap misalnya kita tinggal di negeri Amerika yang sudah jelas negara kafir, kita di situ bisa memberontak langsung, tidak ada persyaratan-persyaratannya yang disebutkan oleh para ulama. Harus memiliki kekuatan yang pasti, bukan sekedar sekedar spekulasi saja, ya, perkiraan saja. Bisa dari jumlahnya saja, misalnya tentara kaum muslimin
10-20 ribu. Sementara orang kafir misalnya 1 juta. Jumlahnya saya sudah tidak menunjukkan bahwa jumlahnya itu belum mencukupi. Karena di masa umat Islam paling kuat itu. Dan imanan yang kuat, segalanya kuat, itu perbandingannya 1:. Enggak. Paling kuat kok. Enggak. 1:10. Itu paling kuat. Jadi 200 ke dalam surah Al-Anfal itu bisa menghadapi 2000. Itu paling kuat. Kalau kondisi imannya sudah malah sedikit, ya, itu sudah 1:2 saja. Jadi di sini kondisi paling kuat kan 1:10. Sekarang misalnya 10.000, 20.000 mau menghadapi 1 juta. Ya jelas itu kekuatan yang tidak mencukupi. Itu baru dilihat dari apa? Jumlah. Belum dari senjata. Nah, di sini bawa tangkal, di sana bawa brand. Nah, jadi di negara kafir sekalipun ada persyaratan. Jangankan negara yang masih pemimpin muslim. Negara yang sudah jelas kafir, pemberontakan itu ada persyaratan. Enggak mutlak gitu. Jadi harus dilakukan betul-betul dengan persiapan. Pertama kekuatan, yang kedua kebersatuan kaum muslimin. Jumlahnya banyak misalnya. Tapi yang mau perang sekian saja, yang lainnya mau jadi penonton saja. Jadi harus melobi kaum muslimin dengan kekuatan penuh, ya. Kemudian tidak menimbulkan kemudaratan yang lebih besar, tidak menimbulkan kemudaratan yang lebih besar. Tadi pertimbangan itu banyak. Maka di sini masalah ini kepada mereka, kepada muasar dan sebagainya itu konteksnya bukan di sini. Cuman sikap kita kepada orang-orang pemimpin yang masih muslim, ya, tetap kita itu menaati dalam batas-batas yang tidak sampai kepada tingkat maksiat. Ya, dalam kemaksiatannya kita tidak laksanakan, dan kita juga berkewajiban untuk memberikan nasihat, ya, secara pribadi atau melalui orang lain. Memberikan nasihat kepada pemimpin-pemimpin yang demikian. Sekarang yang banyak itu gugatan, yang banyak itu tekanan, tapi nasihat dalam arti yang sebenarnya malah belum dilakukan. Kita masih kalah sama sebagian adik kita. Ya, hari dulu waktu zaman Soeharto lah paling enggak. Orang Hakam itu sampai nembus tanah negara. Ya. Mengembangkan dakwah sampai sekarang dakwah salafiyah kira-kira bagaimana? Sudah sampai mana? Pernah nasihatin, jangankan ini camat saja misalnya, gubernur, lagi sampai tingkat presiden. Seharusnya, ya, orang-orang yang berakidah satu berada di baris terdepan, karena masalah munasahatu wulatil umur itu kaidah di dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, Islam kita ini masih kurang sekali. Ulara. Dan selanjutnya ini dulu. Apakah termasuk milah atau firqah apabila jam'iyah menyebabkan perpecahan satu umat? Sedangkan jam'iyah yang kita kenal di sini, misalnya Persis, NU, Muhammadiyah dan lain-lain, salah satu cirinya pada saat pemilu masing-masing membentuk atau mendukung partainya. Ini apakah termasuk bentuk milah? Milah itu mewakili pemikiran. Mewakili pemikiran. Untuk bisa mengatakan satu itu sebagai milah, itu tidak sembarang orang bisa mengatakan demikian. Yang para ulama itu untuk mengatakan sebagai milah, kan sudah saya katakan 73 itu mewakili milah saja. Milahnya ini bisa berpecah belah. Ya, orang NU misalnya dengan pemahaman yang sebagian suka tarekatnya, sebagian tasawufnya, sebagian ini segala macam, memang cenderung banyak mengikuti ajaran orang-orang tasawuf. Jadi bukan NU sebagai pembawa atau sebagai yang mencanangkan pemikiran tersebut. Jadi ini dikatakan sebagai milah, ya. Tidak bisa sembarangan demikian. Kecuali kalau dia mengkelompok umat Islam yang membangun semuanya itu dengan sistem pemikiran yang baru, tidak sama dengan yang lain. Pemikiran dan penyimpangan yang baru, ya baru kelompok-kelompok lain menirunya. Jadi itu mengatakan milah atau tidak, itu pembahasan para ulama. Ya, mana saja yang termasuk milah atau tidak. Tapi kalau kita lihat dari sisi penyimpangan, memang masing-masing di antaranya memiliki penyimpangan yang berbeda. Ya, satu dengan yang lain. Ya, ada yang mengaku sebagai Ahlussunnah wal Jamaah, mengikuti Rasul dan para sahabat, tapi tidak peduli dengan masalah hadis, dhaif, lemah, palsu, sikat saja. Ada yang demikian yakin, ya bisa memilih pendapat yang paling benar. Ternyata menggiring orang dari taklid kepada mazhab, taklid kepada yang lain. Saya pernah mengatakan kepada orang Muhammadiyah, ketika waktu itu pengajian diisi oleh orang Muhammadiyah yang justru mengajak orang-orang itu supaya masuk ke sana. Saya bilangkan terus terang saja. Ya, sampai kayak Muhammad Tahlan sendiri nggak setuju dibuat tarjih.
sampai meninggal. Waktu itu beberapa di antara orang-orang dia mengajak beliau untuk Abu Bakar. Karena itu membawa kepada taklid. Kalau memang itu baik, itu dilakukan oleh para ulama dahulu. Imam Malik pernah kan diminta untuk dijadikan semua itu dijadikan sebagai mazhab negara supaya kaum muslimin satu. Imam Malik tidak mau, karena itu menggiring kepada taklid. Itu ulama besar. Ya, ini sekarang dibuat semacam itu, karena muncul taklid baru. Taklidnya bukan lagi kepada mazhab, tapi kepada tarjih. Kalau bicara tentang hukum enggak ada dalam tarjih kok. Karena ya beginilah ya. Ini sendiri berapa kali mengalami perubahan? Berapa kali mengalami perubahan? Masalah hijab yang harus dibuat untuk taklim wanita dan laki-laki, ya, masalah hukum safar wanita dan sebagainya itu sudah mengalami sekian banyak perubahan. Buka waktu itu tarjih dari hadis pertama yang disampaikan dalam tarjih apa? Hadis pertama, hadis tentang Bismillah. Tidak ada penjelasan di situ bahwa hadis tersebut adalah hadis palsu, hadis paling hadis lemah. Ya, Syekh Nasir Al-Albani mengatakan hadis itu dhaif jiddan. Sebagian ulama bahkan mengatakan itu hadis palsu. Kullu amalin la yabda'u fihi bismillah fahuwa rad. Itu di awal tarjih. Di awal tarjih tidak ada penjelasan dan seterusnya. Mungkin ada sebagian di antaranya yang rajin meneliti hadis, tapi yang jelas masing-masing di antara kelompok ada yang umum di Indonesia ini, mereka itu tidak dekat dengan para ulama. Sehingga dalam persoalan-persoalan yang terjadi, mereka tidak meminta pendapat para ulama, tapi digodok di antara mereka sendiri. Ini salah satu kesalahan kita bersama. Sering begitu. Dan kalau kita tidak hati-hati, kita juga akan terjerumus pada hal yang sama. Ya, ada persoalan-persoalan masalah fikih segala macam yang kita nggak tahu. Ya. Sudah kita paksa-paksakan bahas hari ini segala macam. Karena kita punya ulama yang diceritanya. Ya. Yang kualitas keilmuan mereka jauh di atas kita. Ya. Kondisinya hampir sama saja rata-rata. Demikian Allah alam besar. Tapi untuk mengatakan dia sebagai nilah itu nggak sembarangan. Ya. Kita lihat masing-masing ada kelainan-kelainan jiwa. Itu memang ada dimiliki oleh banyak sekali, bukan cuma ini, tapi juga banyak kelompok-kelompok yang lain. Kalau masalah politik dan sebagainya ya sudah, ya para ulama sudah sering menjelaskan, kepada saya di antaranya berbagai yang disebutkan di alam Islam mendapat terang tentang masalah pemilu itu sebagai jawaban. Ya, jadi kita tidak menginginkan kepada partai-partai ada semuanya. Ya, adalah sama. Karena hukum pemilu sudah jelas, ya, dikatakan oleh para ulama bagaimana. Dan selanjutnya apa yang harus dilakukan bila ada yang menzalimi kita karena marah, kemudian kita tidak menyapanya karena dia sendiri juga memalingkan muka apabila bertemu. Orang yang berbuat zalim kepada kita, ya, yang paling afdal sebagaimana disebutkan di dalam Sahih Muslim adalah memberikan maaf kepadanya. Orang menzalimi kita memberikan maaf. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani juga disebutkan bahwa di hari akhir nanti ada dua orang yang berselisih pendapat. Ya, akhirnya orang yang menzalimi ini tidak dimasukkan ke dalam neraka. Tapi orang yang dizalimi ini diperlihatkan keadaan surga yang di situ ada mutiara segala macam. Dia bertanya, ini untuk apa? Untuk siapakah tempat yang semacam ini? Ini untuk seorang muslim yang memaafkan saudara. Akhirnya dia katakan, saya maafkan sebulan. Kalau dia maafkan sebulan, dia kedua-duanya masuk ke dalam surga. Itu ada. Termasuk di antara hadis yang menceritakan keutamaan kita maafkan sahabat kita yang menzalim kita. Kalau maafkan dan doakan dia mendapatkan petunjuk. Ya, kalau seandainya kita bertemu ternyata dia yang memalingkan wajah, ucapkan salam saja. Asal dia jawab atau tidak, biarkan saja. Ya, itu tanggung jawab dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menjawab salam adalah wajib. Ya, bertengkar antara seorang muslim itu permarahan tidak boleh lebih dari 3 hari. Lebih daripada itu sudah merupakan dosa besar. Itu sudah satu hukum yang rata-rata di antara kita mengetahuinya. Ya sudah, kalau kita mendapatkan demikian, kita ketemu, ya sudah salam. Ucapkan salam dulu ya. Kalau dia tidak menjawab, ya tidak ada masalah. Kalau kita mampu memberikan nasihat, kita nasihati. Kalau tidak mampu, ya doakan saja. Mudah-mudahan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, bagaimana sikap kita terhadap pemikiran ulama-ulama seperti Hasan Al-Banna, Yusuf Qaradawi, ya ulama-ulama Abu Hamid Al-Ghazali, Abu Hasan Asy'ari. Abu Hasan Asy'ari sudah dulu, ya, dia sudah bertaubat dan sudah kembali kepada akidah salaf. Jadi sudah dengan syariat tidak masukkan di sini, ya.
Sehingga ulama kepada para ulama yang disebutkan di sini. Yang pertama yang harus digarisbawahi, kita tidak sembarangan mengatakan sebagai ulama. Ya, jadi ulama itu punya standar dan keilmuan itu apakah dia jatuh sebagai ulama atau tidak. Yusuf Qaradawi misalnya, dengan dari sisi keilmuannya memang dia sudah dianggap sebagai ulama. Memang ulama yang memiliki penyimpangan pemikiran. Ya, bahkan Syekh Nasr Al-Albani menggelarinya dengan Mu'tazili al-Asaf. Mu'tazilahnya zaman sekarang. Ya, dia memiliki penyimpangan pemikiran, tapi secara keilmuan dia sudah sampai kepada tingkat ulama. Sementara yang lainnya, Muhammad Al-Ghazali, Hasan Al-Banna dan lain-lain, kalau kita hanya bisa mengatakan dai atau pemikir Islam, termasuk Syekh Qutb, ya, belum diakui keulamaannya. Karena ada di antara orang Ikhwan mengatakan bahwa ini masalah relatif, nanti jangan-jangan mereka juga nggak mengakui keulamaan Syekh Nasir dan sebagainya. Tidak. Karena orang-orang Ikhwan seluruhnya mengakui keulamaan Syekh Abdul Aziz bin Baz. Mereka mengakui keulamaan Syekh Muhammad Nasir Al-Albani. Tidak ada yang tidak mengakui di antara mereka, kecuali mungkin pengikut-pengikutnya yang nggak ngerti masalah. Tapi pemandu dakwah Islam, pakar-pakar dakwah Ikhwan Muslimin, mereka mengakui keulamaan ulama yang sudah jelas kualitas keulamaannya. Adapun sebagian di antara orang pemikir Ikhwan tidak bisa mutlak dikatakan sebagai ulama, kecuali kalau memang sudah diakui keulamaannya. Di Yusuf Qaradawi, ya. Kitab zakatnya itu juga termasuk di antara kitab yang juga kadang-kadang dijadikan rujukan oleh sebagian ulama salafiyin, ya, ulama salafiyin. Dalam memberikan definisi-definisi juga banyak diambil. Jadi memang sudah diakui tingkat keulamaan beliau, cuma saja dalam hal ini beliau banyak menganut pemikiran yang meskipun tidak mutlak, tapi rasionalisme. Kita beliau yang berjudul Al-Halal wa Haram juga sudah dibantah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Dijelaskan bagaimana pemikiran rasionalisme beliau itu kental sekali ya, di dalam buku beliau itu. Subhanallah besar. Jadi sikap kita kepada mereka bagaimana? Ya kita mengikuti apa yang diinginkan oleh para ulama. Kita mengikuti kalau kita yang berupa pemikiran segala macam di kalangan memikir-mikir Islam yang sudah jelas tingkat keulamaan saja mereka tidak tambah, jelas yang semacam itu tidak perlu. Saya juga pernah ditanya tentang membaca buku-buku yang demikian, bukankah di dalamnya ada manfaat? Apa yang ada di dalam Quran, Sunnah, kitab-kitab hadis yang dikarang oleh para ulama seluruhnya itu sudah cukup bagi kita. Tidak perlu kita membaca kitab-kitab semacam itu. Jadi kalau kitab yang mungkin dikarang oleh orang yang diakui sebagai ulama di kalangan mereka yang masih sebagian ulama mengambil darinya, ya, ya kita juga boleh mengambil, meskipun dengan ekstra hati-hati, ya. Dia bagi kita yang telah memiliki kemampuan untuk bisa menyadur ilmu dari kitab zakat, karangan Syekh Qaradawi dan lain-lain, ya. Tapi kitab-kitab yang sifatnya hanya memompa semangat dan sebagainya, ya, kitab-kitab Muhammad Barat itu sudah sering dinasihatkan oleh orang itu bukan untuk dibaca. Satu sisi mungkin ada nilai-nilai kebenaran, ya jelas ada, ya, bisa menambah semangat memperjuangkan Islam. Tapi di sisi yang lain, di situ banyak pemikiran-pemikiran yang menyimpang, khususnya karangan Syekh Qutb, Syekh Hawa. Di situ ada pemikiran-pemikiran yang cenderung mendiskreditkan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Di situ ada pemikiran-pemikiran yang cenderung memberikan taksir jama'i, ya. Jadi menganggap bahwa dasar dari masyarakat sekarang ini adalah masyarakat jahiliyah. Jadi asal manusia adalah jahili. Boleh yang sudah masuk dalam jamaah. Pemikiran semacam itu tuh pemikiran taksir. Demikian juga ketika membahas tentang waman lam yahkum bima anzalallah, oleh karena kalau amat rancu sekali, tidak menjelaskan secara tuntas yang dijelaskan oleh para ulama sehingga bisa didudukkan. Kalau kita sudah membaca ayat tersebut, ya, memandang yang ada sekarang ini pasti mereka itu kafir. Orang yang ragu terhadap kekafiran mereka adalah kafir. Ya, orang yang ragu terhadap kekafiran orang kafir adalah kafir. Ini yang banyak dalam buku-buku mereka, sehingga para ulama menasihati untuk tidak dibaca. Itu saja. Buku-buku mereka untuk tidak dibaca, kecuali buku ilmiah. Ya, ini karena sebagian dari mereka, misalnya Syekh Qaradawi, ya, yang memang juga masih diambil keberjalanan oleh para ulama, tapi tentu dengan ekstra hati-hati dan tidak sembarangan orang bisa melakukannya. Harus seorang talibul ilmi yang sudah mapan dalam ilmunya, ya, di bawah petunjuk para ulama ridwanullahu alaihim ajma'in. Kalau biasanya kita menggunakan tentunya seluruh buku-buku yang dikalang oleh para ulama ussalah, termasuk dalam perkara-perkara fikih. Allahu a'lam. Bagaimana pula tentang pendapat itu terhadap tulisan bahwa Syekh Ibnu Taimiyah pernah menerangkan mencontohkan Allah turun 1/3 malam seperti turunnya Syekh dari mimbar. Ini kisah kadzib, kisah dusta yang disebarkan oleh Ibnu Battutah, ya, yang dia juga dikenal sebagai seorang
ahli sejarah yang sering mencampurkan antara fiksi dengan non-fiksi. Ya, kebohongan beliau sudah jelas di sini karena tanggal yang tercatat, ya, ketika bulan dan tahun yang tercatat ketika Ibnu Taimiyah mengatakan perkataan itu, ternyata Ibnu Taimiyah masih berada dalam penjara. Dia mengatakan saya melihat orang laki-laki yang mengatakan begini. Ternyata pada waktu itu Ibnu Taimiyah berada dalam penjara. Ini jelas kedustaannya. Memang sering disampaikan dan dinukil ulang oleh karangan ahli bid'ah. Banyak sekali dari Ibnu Taimiyah, bukan cuma ini saja. Ibnu Taimiyah misalnya seperti juga Muhammad bin Abdul Wahab hanya mengakui rukun iman itu 5 ke 6. Nah, kita baca kitab-kitab Ibnu Taimiyah, kita baca kitab-kitab Muhammad bin Abdul Wahab. Rupanya kerancuan sejarah yang mereka kita balik ke Muhammad bin Abdul Wahab, yang mereka maksud ternyata Muhammad bin Abdul Wahab memang pernah hidup hampir sezaman dengan Muhammad bin Abdul Wahab yang dikenal oleh kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi sebelum masa kehidupan Muhammad bin Abdul Wahab ada orang yang sama namanya, yang dia memang menetapkan rukun iman itu hanya berapa? 5 saja. Nah itu namanya disamarkan seakan-akan dia adalah Muhammad bin Abdul Wahab. Wah, diceritakan dialog dia dengan keponakannya atau siapa itu pada waktu itu. Dan keponakannya membantah, ya, ucapan Muhammad